Shalom saudara, dimanapun saudara berada hari ini. Kita akan segera mulai ibadah kita hari ini. Biar kita sama-sama menyiapkan hati kita yang terbaik saudara. Mungkin saudara lagi ada di mobil, di jalan, di rumah, di mana saja saudara berada. Saya percaya hari ini Tuhan mau melawat kita lebih lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Oh ralabaya syanda ralabata karalaba ralabayas. Mari kita berdoa di dalam roh saudara. Syada ralaba 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 ralaba. Syada ralaba karalaba ralaba 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 ralaba. Kami bersyukur buat anugerah yang melimpah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus tambah-tambahkan bagi setiap kami Tuhan hari ini. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan biar kesejahteraan yang daripada-Mu Engkau kerjakan Tuhan atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia akan semakin dipulihkan Tuhan. Kami percaya Indonesia akan terus Engkau lawat Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu akan Engkau curahkan lebih lagi atas negeri kami. Kami berdoa Tuhan, biar kesembuhan terus terjadi atas Indonesia. Setiap orang yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa saat ini berhenti di dalam nama Yesus. Diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Indonesia pulih, pulih, pulih. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau terus berikan kekuatan, hikmat, akal budi yang daripada-Mu untuk memimpin negeri kami ini Tuhan. Biar terus membawa Indonesia semakin maju dan terus mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati kota Depok Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kota ini Tuhan, wali kota, wakil wali kota yang ada Tuhan. Bahkan sampai kepada lurah, camat, RT, RW Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan pemerintahan yang ada di kota kami Tuhan. Engkau melawat kota Depok Tuhan. Engkau melawat lebih lagi Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah atas kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk taman doa rumah pengorbanan yang ada di tengah-tengah kota Depok Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar lewat tempat ini Tuhan membentuk banyak pasukan doa lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan yang ajaib terus menyertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Beserta keluarga besar, istri, anak-anak, mantu, cucu Tuhan pelihara dengan sempurna Tuhan. Kekuatan yang melimpah daripada-Mu Tuhan Engkau terus limpahkan bagi hamba-hamba-Mu. Gembala rayon kami juga Tuhan beserta kedua wakilnya Tuhan. Pak Yongki Tovan Wijoyo Tuhan dan Pak Ari, Pak Riza Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus bersehati Tuhan. Bersama-sama Tuhan melayani Tuhan untuk rayon 9 Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati istri, anak-anak, mantu, cucu Tuhan. Engkau lindungi senantiasa Tuhan, pengurapan-Mu terus melimpah atas pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan di dalam nama Yesus. Pakai mereka terus Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Engkau mulia, Engkau hadir di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama Engkau kami lewati segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap
setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari bersama-sama lebih lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes, amin. Ya Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari semua yang percaya dengan iman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Engkau yang memberi pertolongan atas setiap kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari bersama-sama lebih lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu melimpah bagi kami, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu, berlimpah anugerah-Mu, berlimpah kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, syarala bala 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 bayasi. Koriala barala 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 bayasi. Mari mulai berdoa di dalam roh saudara. Dimanapun saudara berada, mari kita berdoa di dalam roh. Syarala bala 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 bayas. Kuriala baba 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 yasi. Kanana mayasi. Koriala barala 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 bayasi. Konana mayasi. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih. Sungguh berlimpah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Semakin hari semakin bertambah-tambah kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Yes, amin. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Dalam segala hal Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun bumi berlalu, langit bergoncang, kami percaya Engkau Tuhan tetap Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami penuh dengan sukacita-Mu di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang bersukacita sama-sama dengan keras kita katakan,
Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Dia ajaib, dia luar biasa. Biar kita terus bersuka cita dalam hadiratnya. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama saudara. Ayo sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ayo lebih lagi. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, yes. Tetapi Tuhan Yesusku, dia tidak pernah ingkar janji, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ayo, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Yes, aku cinta Yesus. Sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ayo angkat tangan saudara sama-sama. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Yes, Aku cinta. ayo kita menari bersama-sama. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Amin. Aku cinta. Ayo saudara lebih lagi. Shalalalalala, oh, aku cinta Yesus. Amin. Mari kita memuji Dia lebih lagi sama-sama. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Yes, Aku cinta Yesus. shalalalalala, aku cinta Yesus. Yang cinta Yesus yuk. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga saudara. Mari sama-sama kita perkatakan arti Pentakosta ketiga adalah satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta yang ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, atas nama Gembala Pengerja GBI Mekarsari Depok, kami mengucapkan selamat datang di ibadah online GBI Mekarsari Depok. Berikut ini saya sampaikan beberapa pengumuman dalam sepekan. Ibadah KUL masih diadakan secara online. Bagi jemaat yang rindu bergabung, menghubungi Sekretariat GBI Mekarsari atau dengan Bapak Agus
di nomor 0813 1493 7195. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan umum, persepuluhan, atau persembahan lainnya, dapat mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 1660 543 437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WhatsApp GBI Mekarsari di nomor 0812 1060 2410. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan seperti konseling, baptisan, kartu jemaat, penyerahan anak, pernikahan, dan KUL dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor 0812 1060 2410 atau di nomor 0858 1180 185 dengan Ibu Maureen. Selanjutnya, ibadah online Minggu pertama tanggal 4 Oktober akan dilayani dengan Pendeta Hengki Kuswadi melalui channel YouTube GBI Mekarsari Depok. Akan disertai perjamuan kudus. Demikian informasi GBI Mekarsari Depok dalam sepekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita sama-sama siapkan hati kita lebih lagi. Untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebab Dialah Bapa yang setia, yang senantiasa menunjukkan kasih setianya atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau
Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali meski lewat ibadah online Jemaat GBI Mekarsari Depok. Saya ingin menyapa semuanya, apa kabar? Apa kabar Ibu Eva Robi, Ibu Lingling, Ibu Esra Tobing, Ibu Moren Yosias, dan semua yang lain yang saya tidak bisa atau belum bisa sebutkan satu persatu. Saya berharap semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Karena apapun yang terjadi pada kita hari-hari ini, kita percaya rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sama-sama kita alami hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang orang akan berkata bahwa ini kita sedang masuki masa-masa krisis. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lewat satu peristiwa, lewat satu hamba Tuhan, ya, tentang kisah di Alkitab. Kita akan sama-sama belajar lewat bagaimana Ishak melewati masa-masa krisis di dalam perjalanan kehidupannya. Mari buka dengan saya bersama-sama dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-26. Kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Kejadian pasalnya yang ke-26. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua pada hari ini. Judul perikopnya, Ishak di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ayat 7 firman Tuhan berkata, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat ada beberapa hal, ada beberapa poin yang akan kita bisa pelajari bersama-sama. Bagaimana Ishak melewati masa-masa kelaparan yang terjadi pada waktu itu. Dan mungkin sama dengan kita hari-hari ini, kita juga sedang melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa krisis yang sama-sama kita hadapi. Dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun juga, saudara, bukan soal situasinya, bukan soal kondisinya, bukan soal apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang terjadi, ya, segala sesuatu yang kita hadapi, karena respon kita begitu penting. Dengan kita berespon yang benar, maka saya percaya kita akan melihat keindahan di balik segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat sama-sama ya, apa saja yang menjadi
catatan kita untuk kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Kita hidupi sama-sama, kita jalani sama-sama. Dan saya percaya waktu kita menghidupi firman Tuhan, kita jalani firman Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, bagaimana Ishak melewati masa-masa krisis? Bagaimana Ishak melewati masa-masa kelaparan pada waktu itu? Saudara, kita lihat sama-sama ya. Ini hal yang menurut saya sangat penting. Ini hal yang esensi. Lalu ayatnya yang kedua, saudara bisa lihat sama-sama. Di situ dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini penting. Yang pertama, saudara, di tengah masa situasi dan kondisi yang seperti ini, saudara dan saya harus membuka hati saudara, membuka pikiran saudara, membuka diri saudara terhadap firman Tuhan. Ya, seringkali di masa-masa sulit seperti ini, saya menemukan ada banyak orang yang mulai bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa begini? Saya kan sudah berbuat A, B, C, dan D. Tapi hari ini saya mau beritahu, di masa-masa sukar seperti ini, bukanlah sebuah masa di mana kita menjauhkan diri daripada Tuhan, tapi inilah masa di mana saudara dan saya harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab kenapa? Karena Tuhan akan memberikan tuntunannya. Tuhan akan memberikan arahannya. Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita lewat firman-Nya. Jadi ini adalah masa di mana saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan firman-Nya, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalanku. Saya percaya di masa-masa seperti ini, firman Tuhan akan menuntun saudara dan saya, step by step, langkah demi langkah. Bahkan firman Tuhan akan menyadarkan kita, akan membawa kita untuk kita boleh bertindak hati-hati, ya, bertindak hati-hati agar apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan di masa-masa krisis seperti ini, kita tetap mengerjakan segala sesuatu di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kata yang lain. Ini adalah waktunya di mana saudara dan saya buka hati saudara, buka telinga rohani saudara untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menuntun langkah kaki kita. Nah, itu yang pertama, saudara, ya. Yang kedua kita bisa lihat di sana, ya, firman Tuhan katakan di ayatnya yang kedua, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3 saudara lihat, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah, ini penting saudara, ya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah, apa yang kedua yang kita bisa pelajari? Ishak tidak berubah jadi orang Filistin. Ishak tetap memegang teguh apa yang Tuhan firmankan. Ishak tetap percaya apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Jadi hal yang kedua yang kita bisa pelajari dalam kehidupan dari peristiwa ketika Ishak melewati masa-masa kelaparan, ketika Ishak melewati masa-masa krisis. Yang kedua sederhana sekali. Saudara, ini prinsip yang kita mesti pegang dalam kehidupan. Saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap menjaga hidup di dalam kebenaran. Artinya jangan menjadi kompromi terhadap prinsip, terhadap value, terhadap sistem daripada dunia ini. Seringkali di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, kita berupaya untuk bisa survive. Kita berupaya untuk bisa mempertahankan kehidupan kita. Kadang-kadang ada tawaran-tawaran. Nah, saudara mesti perhatikan betul. Jangan sampai tawaran-tawaran yang memakai prinsip-prinsip dunia, memakai cara-cara dunia yang tidak memuliakan Tuhan. Itu kita ambil, kita kerjakan, kita lakukan begitu saja. Ingat satu hal dalam kehidupan, jangan pernah menukar hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Sekali lagi, jangan pernah menukar hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun ketika ia dicobai. Di dalam Matius pasal yang keempat, saudara, ketika Tuhan Yesus mengalami kelaparan yang amat sangat, iblis datang kepadanya, lalu mencobai Yesus dan berkata, "Jika engkau anak Allah, ubah batu menjadi roti." Tapi tahukah saudara apa yang menjadi respon Tuhan kita? Tuhan Yesus kalau dia mau, bisa aja merubah batu menjadi roti. Tapi yang dia utamakan itu bukanlah kepentingan dirinya. Di tengah masa sulit, di tengah kelaparannya, Yesus tetap mengutamakan kehendak Allah. Yesus tetap mengutamakan kehendak Bapa. Sehingga, saudara, dia berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari peristiwa itu kita bisa belajar bahwa di tengah kelaparannya, di tengah penderitaannya, Yesus tidak makan dengan cara yang iblis sodorkan. Yesus tidak ambil jalan pintas hanya untuk sekedar survive sementara. Yesus tidak menukarkan hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Dari situ kita bisa belajar bersama-sama. Nah, hari ini saudara, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Jangan sampai hanya karena ingin survive, kita tabrak semua prinsip firman Tuhan. Kita langgar semua prinsip kebenaran firman Tuhan. Ingat, jangan tukar hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Itu makanya firman Tuhan berkata, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Ayat 3, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing." Artinya, jangan berubah. Saudara, di tengah masa sulit, di tengah masa sukar dalam kehidupan, saudara dan saya harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan, apa yang menjadi respon daripada Ishak. Apa yang Ishak buat, apa yang Ishak kerjakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa lihat di sana di ayatnya yang ke-8 ya. Kita bisa lihat di sana di ayatnya yang ke-8, apa yang Ishak buat, apa yang Ishak kerjakan. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. "Setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya." Apa yang menjadi poin penting di antara ini semua? Apa yang menjadi poin penting untuk kita bisa pelajari sama-sama? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah masa sulit, di tengah masa sukar, Ishak tetap bisa rukun dengan istrinya. Nah, ini saudara yang kita bisa pelajari ya. Di tengah masa sulit, di tengah masa-masa sukar yang kita alami sama-sama pada hari ini, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjaga kerukunan, hidup rukun bersama-sama, suami, istri, anak-anak, keluarga hidup dalam kerukunan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca berita yang sangat mengagetkan, mengejutkan saya. Karena saya melihat, saya membaca sebuah berita ada ratusan orang antri. Antri bukan untuk mendapatkan sembako, tapi antri untuk bercerai. Sangat menyedihkan memang. Tapi hari ini saya ingin beritahu kepada setiap kita, justru di masa sulit, di masa sukar seperti ini, suami dan istri harus saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyakiti satu dengan yang lain, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Ya, untuk saudara dan saya bisa kerjakan bersama-sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 133, ya di sana dikatakan di tengah sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Kemana? Ke tempat di mana ada kerukunan terjadi. Dan firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul sepakat dalam namaku, Tuhan ada di situ. 2 orang meminta sepakat, Tuhan mengabulkan doanya. Nah saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya di tengah-tengah masa sulit seperti ini, kita tetap menjaga kerukunan kita di dalam keluarga
keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, dimanapun kita berada, kita boleh menjaga kerukunan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, itu yang kita bisa pelajari. Ada 3 hal ya yang tadi saya sudah berikan buat saudara. Saudara harus dengar-dengaran akan firman Tuhan ya. Jangan berkompromi dengan sistem dunia, dengan value dunia. Tetaplah tinggal dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan supaya sekedar untuk mendapatkan survive, saudara berupaya untuk meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Tidak, kita tidak mau menukar hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya di tengah-tengah masa sulit, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita hidup di dalam kerukunan bersama-sama, dan saya percaya kita boleh saling menguatkan antar keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak. Saya percaya segala sesuatu lebih baik dikerjakan bersama-sama daripada dikerjakan sendirian. Saya mengerti di tengah situasi dan kondisi yang sukar seperti ini, suami punya bebannya sendiri, istri punya bebannya sendiri, anak-anak punya bebannya sendiri. Daripada kita mengedepankan ego kita, daripada kita mengedepankan ego kita, lalu sama-sama saling merasa bahwa bebannya lah yang paling berat. Lebih baik kita duduk bersama, bicara dengan hati yang terbuka, minta damai sejahtera Tuhan dari hati ke hati, untuk saling sama-sama duduk, berdoa bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, dan minta kekuatan Tuhan untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar yang sama-sama kita hadapi pada hari ini. Yang keempat, saudara, apa yang kita bisa pelajari sama-sama dari firman Tuhan? Ya, yang keempat itu ada di ayatnya yang ke-12 dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Sekali lagi, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Saudara, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar, Ishak menabur. Artinya Ishak tetap beraktivitas. Ishak tetap mengerjakan sesuatu. Ishak tetap bekerja. Dengan kata lain, Ishak tidak sekedar berdiam diri dan ongkang-ongkang kaki. Ishak tetap semangat mengerjakan sesuatu. Ada banyak orang yang hari-hari ini mulai berputus asa. Ada banyak orang yang hari-hari ini karena situasi dan kondisi yang tidak menentu, mengikis harapan sedemikian rupa, sehingga bukan lagi berserah, tetapi mulai pasrah, menyerah dalam kehidupan. Kita belajar dari Ishak. Di tengah masa sulit, di tengah masa sukar, Ishak menabur. Ishak mengerjakan hal-hal yang lain. Ishak tetap mengerjakan sesuatu. Dia pergi ke ladang, dia menabur sesuatu. Dia tidak berhenti, dia tidak berputus asa, dia tidak pasrah dan berpangku tangan. Dia tetap bekerja, mengerjakan segala sesuatu. Mungkin ada di antara kita yang hari ini mulai pasrah. Tapi saya mau ingatkan setiap kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yuk, saya yakin dan percaya, kata antusias itu kalau ditarik dalam kata-kata awalnya itu adalah dari kata entheos. Entheos yang artinya Tuhan di dalam. Saya percaya, kalau kita percaya ada Tuhan dalam diri kita, maka kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap kita. Dan Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Untuk kita boleh melangkah lagi. Mengerjakan lagi. Hal-hal yang mungkin baru kita buat. Hal-hal yang mungkin baru kita kerjakan. Tapi jangan berputus asa. Kerjakan lagi. Kerjakan lagi. Lakukan lagi. Tentunya bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan sikap hati yang berserah kepada Tuhan. Sikap hati yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya waktu kita berserah, kita mengerjakan hal-hal yang baru sekalipun, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita boleh senantiasa mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita.
Hari-hari ini ada banyak orang yang banting setir dalam usaha. Ada yang berkata, "Pak, tadinya bisnis saya besar loh. Sekarang yang besar ini mulai kolaps, saya mesti ngerjain hal yang baru, hal yang kecil, hal yang saya gak punya pengalaman di dalamnya." Saudara, jangan pernah anggap remeh hal yang baru. Saudara, jangan pernah anggap remeh hal yang kecil. Saudara, jangan pernah anggap remeh hal yang mungkin saudara pikir ini gak mungkin bisa menghasilkan atau memelihara kebutuhan hidup daripada saya dan keluarga saya. Tuhan bisa pakai hal yang kecil. Tuhan bisa pakai hal yang sederhana untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhan bisa pakai itu semua untuk memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu berserahlah kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya betul-betul bersyukur, mengucap syukur, kerjakan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna dalam kehidupan kita. Ayo, semangat lagi saudara. Sebagaimana Ishak tampil ke ladang dan menabur, demikian juga dengan saudara, ya. Kita harus sama-sama semangat lagi, bekerja lagi, berpikir ulang lagi, ya. Kita harus terus mengerjakan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertai setiap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu saja yang bisa saya bagikan pada hari ini kepada setiap kita Jemaat GBI Mekarsari Depok. Saya percaya dan saya berharap tentunya firman Tuhan yang diberitakan pada hari Minggu ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Firman Tuhan yang diberitakan pada minggu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan saya rindu saudara, lewat firman Tuhan ini kita semua dikuatkan dan kita boleh menghidupi firman Tuhan dan kita boleh mengerjakan firman Tuhan sekalipun di masa-masa sulit yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menuntun kami, Engkau sudah menyertai kami. Engkau melewati, bahkan Engkau menuntun kami melewati setiap hari-hari yang ada. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan Tuhan sudah menuntun kami. Kalau hari ini kami ada, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena kemurahan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, kesehatan mereka. Aku berdoa kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, Engkau memberikan kesembuhan kepada anak-anak-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang bingung mesti berbuat apa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, tetap kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu saja firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada hari ini. Kerinduan saya, kita semua boleh sama-sama tetap kuat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis dan usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita sebagai gereja yang berkemenangan. Setiap kita yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, Amin.